Giring-giring perak. Episode 22. Si giring perak menggeleng. Tuanku nan renceh manggut-manggut. Yang lain berpikir, apa pula hubungannya terlukanya harimau kumbang dengan tantangannya untuk datang 2 purnama lagi itu. Pertanyaan mereka segera terjawab ketika tuanku nan renceh berkata perlahan. Kalau dia terluka, tentu dia minta waktu 2 purnama, agar dalam waktu 2 purnama itu dia bisa mengobati luka dalamnya dan memulihkan tenaganya agar saat maju bertarung kesehatannya sudah pulih. Yang lain pada membenarkan jalan pikiran tuanku ini. Sesuatu yang tak pernah terpikirkan oleh mereka sebelumnya. Tapi kini harimau kumbang ternyata tidak terluka. Lalu apa maksudnya dia meminta waktu 2 purnama itu? Datuk Nan Hitam lalu angkat bicara. Apakah dia bukannya bermaksud untuk menodai perempuan-perempuan yang mereka tangkap dalam waktu 2 bulan itu? Saya rasa tak mungkin itu tujuannya, jawab Tuo Lintau yang sejak tadi berdiam diri saja. Kemudian orang tua ini menyambung lagi. Kalau itu maksudnya, dia tak usah menanti sampai 2 bulan. Sekarang pun kalau dia mau, dia bisa melakukan hal itu. Dia punya ilmu tinggi. Dan apalah artinya perlawanan seorang perempuan terhadapnya, kalau kita saja yang telah tua dalam hidup ini juga tak berdaya. Semua kembali terdiam, sampai akhirnya Datuk Sipasan bertanya. Sudah lama saya hidup. Sudah ribuan kali saya mendengar nama harimau Tambun Tulang disebut orang. Dan saya telah pula dan merasakan kekejaman penyamun-penyamun di Bukit Tambun Tulang di mana harimau Tambun Tulang bertahta. Namun sampai detik ini, di saat ketiga muridnya muncul sekaligus, ada satu hal yang membuat hati saya bertanya-tanya. Yaitu tentang diri harimau Tambun Tulang ini. Di manakah dia selama ini, kemudian di mana dia kini? Kenapa dia tak pernah muncul di dunia ramai? Apakah dia sudah mengundurkan diri dari kalangan persilatan? Satu hal lagi, siapakah di antara yang hadir sekarang ini yang pernah melihat orang sakti itu? Pertanyaan ini membuat semua yang hadir pada terdiam. Akhirnya mereka memandang pada 2 orang yang tertua dalam rumah itu. Pertama adalah Rajo Tuo, dan yang kedua adalah Datuk Nan Hitam, Mamak Putih Nuri. Ya, 2 orang inilah yang tertua usianya dalam rumah itu kini. Merekalah yang banyak tahu tentang sepak terjang penyamun Bukit Tambun Tulang itu. Karena kabarnya dahulu mereka pernah terlibat langsung dalam perkelahian melawan harimau Tambun Tulang di 5 kaum Batu Sangkar. Sementara tuanku nan renceh usianya masih sama dengan Datuk Sipasan. Masih muda dalam ukuran usia. Hanya wibawa dan ilmunya memang lebih tinggi. Malahan di antara yang hadir saat itu, selain si giring perak, ilmunya lah yang paling tinggi. Rajo Tuo terdiam dan berpikir beberapa saat. Kemudian mengangkat kepala. Menatap keliling. Tuanku nan renceh memandang padanya. Menanti jawaban dari mulutnya. Datuk Sipasan begitu pula. Tuo Lintau dan Datuk berbaju kafan sama saja. Si giring perak dan beberapa orang lainnya juga begitu. Mereka semua menanti keterangan dari Rajo Tuo ini. Ayah Putih Nuri itu mengerenyitkan kening. Kemudian menatap ke loteng rumah gadangnya. Menarik nafas. Lalu menunduk. Dia seperti menikam kembali semua jejak kenangan masa lalunya. Mengumpulkan kepingan kenangan itu, untuk dia rekat kembali. Untuk kemudian ingin dia ceritakan pada teman-temannya ini. Lalu terdengar dia berkata perlahan. Sudah lama berlalu, lebih dari 20 tahun yang silam, ketika kaum kami terlibat persengketaan berdarah dengan kaum lain di Batu Sangkar. Kaum kami sebenarnya tak ikut secara langsung.
Kami hanya berada di negeri yang tengah diamuk perang antar suku. Tapi perang itulah yang tak menyeret kaum kami ikut dalam pertempuran. Dalam sebuah negeri di mana perang terjadi, yang kalah jadi abu, yang menang jadi arang. Semenang, menang orang berperang, negeri jua yang tetap luluh lantak. Kami berada di pihak yang menang. Tapi sepekan antaranya, perdamaian yang tercipta pecah lagi, karena kaum yang kalah itu datang membawa bantuan. Bantuan yang mereka bawa tak tanggung-tanggung. Tak lain tak bukan, penyamun dari Bukit Tambun Tulang. Rajo Tuo berhenti sejenak. Dan kembali dia memandang keluar jendela. Di luar, hari telah sore. Dia seperti memungut lagi kenangan masa lalunya. Dan mulai lagi bercerita. Mula yang turun hanyalah harimau kumbang. Ilmunya memang belum setinggi sekarang. Tapi saat itu saya hampir terbunuh. Guru saya, seorang pesilat dari Lintau, berhasil mendesaknya, tapi saat-saat itu pula harimau Tambun Tulang muncul. Kemunculannya benar-benar menegakkan bulu roma. Dia muncul dengan memakai jubah kulit harimau. Kulit yang lengkap dengan kepala harimau. Kulit kepala harimau itu nampaknya dikupas dengan amat ahli. Hingga ketika dipasang ke kepala, pas masuknya. Lelaki yang bergelar harimau Tambun Tulang itu memang berpakaian mirip harimau. Hanya karena dada dan kaki serta tangannya saja orang bisa mengetahui bahwa sebenarnya dia adalah manusia. Atau lebih tepat lagi bila dikatakan sebagai manusia berkepala harimau. Kalau murid-muridnya berkelahi dengan tangan mereka sendiri, seperti harimau kumbang tadi, jari tangannya sendiri yang berbentuk cakar harimau, maka harimau Tambun Tulang lain halnya. Kedua tangan dan kedua belah telapak kakinya memang memakai tangan dan kaki harimau yang dipotong dengan mahir. Dan dengan kuku-kuku harimau yang mencuat runcing itulah dia berkelahi. Artinya, dia memang mempergunakan kepala dan keempat kaki harimau untuk berkelahi. Ilmunya sangat tinggi. Setiap gerakannya, yang kelihatan hanya seperti asal bergerak saja, pasti ada korban yang jatuh 2-5 orang. Itulah sebabnya kami melarikan diri kemari. Perkelahian hanya terhenti karena hari larut malam. Obor kehabisan minyak. Dan dalam waktu lelah beristirahat dari perkelahian itu kami yang terdiri dari 6 keluarga, melarikan diri diam-diam. Meninggalkan negeri 5 kaum itu di bawah kekuasaan harimau Tambun Tulang. Itulah terakhir saya melihat harimau Tambun Tulang. Seorang lelaki yang terkenal pemakan masak mentah. Yang memiliki ilmu silat yang jarang tandingannya. Saya sendiri tak pernah melihat bagaimana wajah sesungguhnya dari harimau Tambun Tulang di balik topeng harimaunya itu. Dan saya tak pula tahu dari mana dia berasal. Semua yang mendengarkan jadi terdiam. Tak lama setelah itu, Rajo Tuo kembali menyambung ceritanya. Sejak saat itulah, sudah lebih 20 tahun, saya tak pernah mendengar harimau Tambun Tulang muncul dimanapun. Persis seperti yang dikatakan oleh Datuk Sipasan tadi. Dia seperti lenyap dari dunia ramai. Sebenarnya dunia persilatan di Minangkabau jadi aman karena tak munculnya tokoh yang ditakuti ini. Namun tak urung orang tetap saja bertanya-tanya, kemana harimau Tambun Tulang? Kenapa dia menghilang? Dari cerita mulut ke mulut, didapat keterangan bahwa dia menerima 2 orang murid lagi setelah harimau kumbang. Kedua muridnya ini ternyata adalah Gampo Bumi dan Pandeka Sange. Semula yang berkuasa di Bukit Tambun Tulang itu adalah harimau Tambun Tulang. Tapi kemudian dia digantikan oleh harimau kumbang. Terakhir sekali harimau kumbang juga jarang muncul, ternyata dia digantikan oleh adik seperguruannya yang paling muda,
yaitu Gampo Bumi. Pandeka Sange, murid tengah harimau Tambun Tulang, memilih berkuasa di Gunung Rajo dan sekitarnya. Sementara harimau Kumbang sendiri sebagai murid yang paling tua, hanya bertugas mengontrol dan membantu kedua adik seperguruannya ini bila mana diperlukan. Sampai detik ini saya benar-benar tidak tahu di mana harimau Tambun Tulang berada. Harimau Kumbang sendiri, beberapa kali pernah saya dengar sepak terjangnya tatkala dia muncul dalam perkelahian di Pagaruyung dan kemudian di Tiakar Payakumbuh. Sudah bisa dipastikan, murid Tambun Tulang ini pastilah berada di pihak pemenang dalam setiap pertempuran. Karena ilmunya memang tinggi. Nama harimau Tambun Tulang sudah tersohor sejak saya masih kecil. Konon saat itu pun tak ada orang yang tahu dari mana dia berasal. Siapa gurunya dan kenapa dia menjadi penyamun di Bukit Tambun Tulang. Sudah banyak kaum pesilat yang datang ke bukit itu. Datang dengan berbagai maksud. Ada yang ingin membasmi penyamun di sana. Ada pula yang datang ingin mengambil alih kekuasaan. Ada pula yang sekedar menyombongkan diri, datang ingin menguji sampai di mana ketinggian ilmu penguasa Bukit Tambun Tulang itu. Namun sebanyak yang datang ke sana, sebanyak itu pula yang menemui ajalnya. Yang berhasil lolos dengan nyawa di badan tak berapa orang. Itu pun hanya pulang dengan nyawa di badan. Tapi beberapa bahagian tubuhnya cedera. Memang ada yang lolos benar, seperti misalnya Datuk Sipasan dan teman-temannya. Tapi di samping hal itu karena bantuan si Giring Perak, juga karena kodrat Tuhan. Beberapa kali hal itu juga pernah terjadi sebelumnya. Itulah yang saya ketahui tentang harimau Tambun Tulang. Suatu nama yang tetap disegani sekaligus ditakuti dan dibenci di kalangan persilatan di Minangkabau ini. Nama harimau Tambun Tulang nyaris merupakan suatu legenda, sebuah dongeng. Kalau ada beberapa legenda yang pernah kita dengar tentang ketinggian ilmu orang, mungkin legenda itu berbohong, atau bisa disangsikan. Tapi dongeng dan legenda tentang harimau Tambun Tulang, tak seorang pun yang menyangsikan kebenarannya. Bahwa dia seorang yang jahat, terkutuk dan tidak berperi kemanusiaan, orang mengakuinya. Bahwa dia seorang misterius, yang belum seorang jua yang pernah melihat wajah aslinya, bahkan kini tak seorang pun yang melihat dia meski dengan topeng harimaunya itu, juga semua diakui orang bahwa ilmu silatnya tinggi, dan ilmu batinnya tangguh. Bahkan saya berani berkata, mungkin yang memiliki setinggi dia, saat ini di Minangkabau hanya dia sendiri. Hal ini pun diakui semua orang. Pokoknya, dongeng yang berasal dari kenyataan yang benar. Kenyataan pahit yang menakutkan. 20 tahun berlalu, saya menyangka bahwa dia sudah mati. Bahwa saya takkan lagi pernah berhadapan muka dengannya, atau dengan muridnya yang manapun. Tetapi ternyata dunia ini memang tak begitu lebar. Hari ini Tuhan menakdirkan saya bertemu lagi dengan muridnya. Kalau dulu kami dikalahkan dengan tragis sekali, kali ini hal yang serupa berulang lagi. Kita dikalahkan dengan kematian teman-teman kita. Saya sendiri dikalahkan dengan ditawannya anak gadis saya. Di akhir ceritanya Rajo Tuo menunduk. Semua yang mendengarkan, terutama si Giring Perak, pada terdiam. Mereka seperti mendengar sebuah sejarah yang diputar kembali di hadapan mereka. Anak muda ini memang banyak mendengar nama harimau Tambun Tulang sejak pertama dia turun dari perguruannya di Gunung Talang yang selalu ditutupi awan. Di perguruannya itu dia tak pernah mendengar tentang harimau Tambun Tulang. Usahkan nama itu, berhubungan dengan masyarakat di sekitar perguruannya saja dia jarang sekali. Soalnya perguruannya terletak benar-benar hampir di puncak gunung itu.
Sementara penduduk yang menghuni beberapa kampung, terletak jauh di kaki gunung tersebut. Dia ingat kembali masa dia belajar silat dari gurunya. Gurunya seorang lelaki tua dan bertubuh kurus. Dia tak tahu berapa usia gurunya itu. Tapi rambut dan alis matanya berwarna hitam lebat. Kelihatan gagah meski bertubuh kurus dan liat. Setiap pagi kerjanya mengangkuti kayu dari pinggang gunung ke perguruannya. Kayu yang diangkuti itu mula-mula hanya dahan-dahan yang kecil. Diikat agak 10 batang, kemudian memikul lalu dibawa ke atas. Mula berjalan biasa, kemudian gurunya menyuruh berlari. Alangkah sulitnya terasa. Tapi memang setiap permulaan pasti sulit. Tapi lama, kalau biasanya dia sering jatuh terguling-guling karena jalan yang terjal dan licin, kini dengan mudah dia bisa berlari dengan memikul kayu di pundaknya. Ketika usianya sudah belasan tahun, dia tak lagi disuruh memikul kayu. Tetapi kini disuruh menebangi kayu sebesar pelukan orang dewasa. Setelah ditebang kemudian dipotong dalam ukuran sedepa. Setelah semua terpotong, gurunya menyuruh kayu ukuran sedepa itu dipotong 2. Setelah semuanya terpotong, disuruh lagi memotong 2 kayu ukuran setengah depa itu. Setelah terpotong 2 seluruhnya, giliran kayu itu harus dibelah-belah menjadi kayu api. Hari bersambut minggu, minggu bersambut bulan, bulan berganti tahun, itulah pekerjaannya. Menebang terus dengan kampak yang disediakan gurunya. Dia tak tahu sudah berapa lama dia menebang, memotong dan membelahi kayu itu terus-menerus. Sampai suatu hari gurunya menyuruh dia memikul kayu itu satu demi satu ke atas. Dia tak banyak menyanggah. Tubuhnya jadi berotot dan kenyal. Memang tidak gemuk dan tidak besar. Agak kurus. Tapi padat berisi. Tak ada bahagian tubuhnya yang tak keras dan liat. Itulah hasilnya dia menebang kayu selama bertahun-tahun itu. Pondok mereka di sekitarnya terdapat tanah seluas beberapa puluh depa persegi. Penuh oleh pohon buah-buahan. Ada limau manis, manggis, kuini, durian, duku, dan rambutan. Semua tumbuh subur dan berbuah banyak. Sering perjalanan waktu, kini dia tak lagi berjalan lambat. Dengan kayu di pundak dia sudah bisa berlari melompat dari batu ke batu, menghambur dari tebing ke tebing menuju pondoknya. Akhirnya pekerjaan itu merupakan sebuah selingan saja baginya. Pondok tempat mereka tinggal, dan kebun yang terletak di tanah datar yang sedikit dekat puncak Gunung Talang itu, kini sudah terpagar rapi. Persis seperti sebuah benteng. Suatu hal luar biasa yang terjadi karena kebiasaan, terjadi pula atas dirinya. Karena biasa berlarian dengan beban berat di pundak, kini ketika dia berlari tanpa beban, larinya bukan main kencang. Karena biasa berlarian melompati batu dan tebing dengan beban berat, ketika dia berlarian tanpa beban dia bisa berlari kencang di dalam rimba tanpa harus takut tersandung atau terbentur pada pohon-pohon. Tanpa dia sadari, gurunya telah mengajari melatih fisik dan nalurinya secara bertahap yang amat sempurna dan alamiah. Dengan dasar yang dia terima itu, ketika kepadanya diajarkan ilmu si ringan-ringan, yang menjadikan seorang pesilat mampu berlari kencang, dia sangat mudah menerimanya. Bahkan kemajuan yang dia capai amat pesat. Demikianlah juga ketika kepadanya diberikan pelajaran penghimpunan tenaga batin, dia juga dengan mudah dapat menerima. Tenaga batin tidak hanya tenaga yang berasal dari bawah sadar, yang muncul hanya dengan membaca jampi, tetapi dikuasai berdasarkan latihan yang teratur. Semuanya telah dia lalui ketika di Gunung Talang itu.
Yaitu ketika dia menebangi batang kayu dan kemudian mengangkutinya dengan memikul kayu tersebut ke puncak gunung di mana podoknya berada. Tanpa menghimpun tenaga batin pun, kekuatan anak muda ini cukup luar biasa. Bagaimana rencana kita selanjutnya untuk membebaskan Putih Nuri dan Siti Nilam serta istri Datuk Sipasan? Si giring-giring perak tersadar dari lamunannya. Dia tersadar bahwa dia kini tengah berada di rumah Rajo Tuo. Di rumah mana juga hadir Tuanku Nan Renceh, Datuk Sipasan, Datuk Nan Hitam, Tuo Lintau dan beberapa orang lainnya. Hari sudah maghrib. Kita sembahyang dulu, nanti kita sambung lagi rundingan ini. Ujar Tuanku Nan Renceh. Rajo Tuo mengangguk. Bersama mereka turun ke tepian. Mengambil wudhu. Kemudian naik lagi ke rumah. Azanlah. Rajo Tuo menyilahkan si giring perak. Anak muda itu menurut. Sebab di antara yang hadir dialah yang paling muda. Dia lalu tegak menghadap ke kiblat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suaranya bergema. Lembut dan beralun. Azannya seperti merayap di kaki bukit. Melintasi ngarai Sianok yang dahsyat itu. Mengikuti aliran sungai besar dan deras di bawahnya. Menyelusup di rimba yang berada di kaki bukit Kampung Pisang itu. Tuanku Nan Renceh termenung. Bulu tengkuknya jadi berdiri mendengar azan yang dilafazkan anak muda ini. Suaranya seperti mengandung magis yang membuat setiap orang yang mendengarkan menjadi tertegun. Semua pada terdiam tatkala beberapa saat anak muda itu menyelesaikan azannya. Tuanku Nan Renceh menghapus air mata yang mengalir di pipinya. Demikian juga Rajo Tuo dan Datuk Nan Hitam. Tuanku Nan Renceh justru bangkit dan menyalami si giring perak. Pernah mendengar kisah tentang muazin Nabi yang bernama Bilal. Si giring perak mengangguk perlahan. Ketika engkau azan tadi, saya teringat pada cerita tentang Bilal yang mati syahid karena dadanya ditindih dengan batu besar di tengah padang pasir yang panas itu. Azan amat besar pengaruhnya terhadap jiwa seorang muslim, kata Tuanku Nan Renceh perlahan. Dan maghrib itu mereka bersembahyang berjamaah. Tuanku Nan Renceh bertindak jadi imam. Sebenarnya dia telah menyilahkan Rajo Tuo menjadi imam. Karena Rajo Tuo lah di antara mereka yang paling tua. Namun Rajo Tuo menampik dengan hormat. Dia tetap menyilahkan Tuanku Nan Renceh untuk menjadi imam. Benar usianya lebih tua dari tuanku yang berasal dari Tilatang Kamang itu, tetapi tuanku itu adalah seorang ikutan kaum muslimin. Karenanya, dia jauh lebih pantas menjadi imam di antara mereka yang hadir. Selesai sembahyang mereka ke ruang tengah. Nasi telah disediakan oleh istri Rajo Tuo. Mereka makan bersama. Tak banyak yang bisa mereka perkatakan dalam makan itu. Masing-masing pikiran mereka tertuju pada perempuan-perempuan yang tertawan oleh murid-murid Tambun Tulang. Kalau saya tak salah dengar, sesaat sebelum harimau kumbang pergi membawa mayat adik seperguruannya siang tadi, dia menyebut tentang jurus tikam tuo. Kalau saya tak salah dengar pula, jurus itu engkau pergunakan di saat kakimu akan kena cengkeraman tangannya yang berbahaya itu. Benarkah demikian? Tanya Rajo Tuo Pat si giring perak tatkala mereka selesai makan dan kembali duduk di ruang tengah. Semua yang hadir menatap pada anak muda ini. Mereka ingin mendengar jawabannya. Karena siapapun tahu dengan pasti, bahwa ilmu itu merupakan ilmu yang hampir tak bersua lagi saat ini di Minangkabau. Sama halnya dengan Silek Tuo yang sudah hampir lenyap itu. Tak berapa orang yang memilikinya. Tikam Tuo merupakan ilmu batin tingkat tinggi. Rajo Tuo sendiri sebagai orang yang paling tua di antara mereka,
belum pernah melihat bagaimana bentuk ilmu itu dipergunakan orang. Tadi pun tatkala harimau kumbang diserang oleh si Giring, Giring perak dengan ilmu itu, tak seorang pun di antara mereka yang tegak di dekat pertarungan itu berlangsung melihat bagaimana anak muda itu mempergunakannya. Mereka hanya tahu bahwa anak muda itu mempergunakan jurus itu dari ucapan harimau kumbang. Dan kini semua mereka menanti jawaban anak muda berbaju serba putih tersebut. Si Giring perak tak segera menjawab. Dia menukar kakinya yang bersilah. Kaki kanan yang tadi terletak di bawah, kini dia ke ataskan karena penat. Giring di kaki kanannya itu bergoyang. Ketika kakinya bergerak giring itu memperdengarkan suara yang lembut. Tidak hanya dia sendiri, tapi semua yang hadir segera teringat bahwa dengan giring-giring di kakinya itu, anak muda ini telah malang melintang di dunia persilatan Minangkabau untuk mencari tahu siapa kedua ibu bapaknya, dan di mana kampung halamannya. Saya hanya mengetahui kulitnya saja dari ilmu itu. Akhirnya dia berkata perlahan. Rajo Tuo menarik nafas panjang, begitu juga yang lain. Ucapan anak muda itu melegakan hati mereka. Melegakan sekaligus membuat mereka tambah mengaguminya. Melegakan karena mereka tahu, pemilik ilmu itu pastilah seorang yang tangguh sekali. Dan mereka mengaguminya karena dalam usia yang demikian muda, dia sudah bisa memiliki ilmu yang sulit dicari saat itu di dunia persilatan di Minangkabau. Pernyataan anak muda itu melegakan hati mereka karena akhirnya ilmu yang diduga sudah punah itu, ternyata masih dimiliki oleh seorang anak Minang. Dan orang yang memiliki itu adalah pula seorang anak muda yang berbudi luhur dan beragama Islam. Mereka tak dapat membayangkan bagaimana jadinya perputaran sejarah persilatan di Minang ini kelak, kalau saja ilmu yang tangguh itu justru dimiliki oleh seseorang yang tak berbudi. Apalagi kalau berhati bengis seperti murid-murid harimau Tambun Tulang. Dengan diketahuinya bahwa anak muda itu adalah pemilik ilmu tikam tuo dan silat tuo sekaligus mereka jadi gembira sekali. Sebab tugas mereka berikutnya pastilah tak begitu merisaukan lagi bila harus berhadapan dengan musuh-musuh yang tangguh. Saya mengucapkan selamat padamu anak muda. Saya hanya pernah mendengar ilmu itu dalam cerita. Bahkan guru saya juga telah menyangka bahwa ilmu itu sudah lama musnah. Dibawa oleh pemiliknya ke liang lahat. Sungguh tak diduga, sekarang ilmu itu berada di tanganmu. Yang berkata ini adalah tuanku Nan Renceh. Bapak terlalu menyanjung. Tikam tuo yang saya miliki tak banyak bedanya dengan ilmu tenaga dalam lainnya. Masih cukup banyak pendekar-pendekar tangguh di Minangkabau saat ini. Tuanku Nan Renceh tertawa bergumam. Dia makin senang pada anak muda rendah hati ini. Pagi tadi di Balairung, engkau mengatakan bahwa sampai saat akan berpisah dengan gurumu yang mulia, engkau masih belum mengetahui siapa gurumu itu. Benarkah begitu? Yang bertanya ini adalah Rajo Tuo, ayah Putih Nuri. Semua yang hadir pada memasang telinga baik-baik. Iya. Beliau tetap tak pernah mau mengatakan siapa namanya. Rajo Tuo menarik nafas panjang. Dia bertukar tatapan dengan Tuo Lintau. Kemudian bertukar tatapan lagi dengan adiknya, Datuk Nan Hitam. Lalu dia menyambung bicara. Maafkan, tadi pembicaraan di Balairung terputus. Karena ada yang tak setuju kita mencari tahu siapa sebenarnya gurumu yang mulia. Yang telah menurunkan ilmu yang tinggi ini padamu. Kalau engkau masih menginginkan untuk mengetahui siapa beliau, sementara di sini masih berkumpul Tuo Silek, barangkali kita bisa coba memperkirakan siapa gerangan gurumu.
Yaitu kalau kau bersedia menceritakan bagaimana dan tanda-tanda gurumu yang mulia itu. Si giring perak menatap Rajo Tuo. Kemudian menatap yang lain. Semua yang hadir di sana juga menatap padanya. Ya, guru tak ada melarang untuk mengetahui siapa dia. Dia hanya tak mau mengatakan langsung siapa namanya. Tentu saya ingin tahu, siapa beliau sebenarnya. Nah, anak muda, barangkali kita dapat memulai untuk mengetahui siapa gurumu itu dari daftar pendekar-pendekar yang pernah diketahui memiliki ilmu tikam tuo tersebut. Untuk itu barangkali Tuo Lintau dan Datuk berbaju kafan dapat menolong kita. Si giring perak menatap pada kedua pendekar tangguh yang disebutkan oleh Rajo Tuo tersebut. Kedua pendekar tua itu, yang duduk berdekatan, saling berbisik. Nampaknya yang berbicara mewakili mereka berdua adalah Tuo Lintau. Maafkan, saya sendiri tak begitu banyak mengetahui tentang pemilik ilmu itu. Sama seperti Tuanku Nan Renceh, saya pun mendengar tentang adanya ilmu itu dari cerita guru saya. Dia terhenti karena terbatuk-batuk kecil. Kemudian dia melanjutkan. Setahu saya, yang pernah memiliki ilmu itu, yaitu Silek Tuo dan Tikam Tuo sekaligus adalah murid Tuo Pagaruyung. Dia konon adalah pewaris ilmu Silek Tuo yang masyhur sebagai induk segala silat yang ada di Minangkabau ini. Silat di Minang ini berasal dari Silek Tuo Pagaruyung, yaitu silat yang diciptakan dan dikembangkan oleh pendekar-pendekar jauh sebelum Dang Tuangku dan Cindur Mato dari Pagaruyung berkelahi melawan Tiang Bungkuk. Orang kedua adalah Perpatih Batangan Ameh, seorang pendekar tangguh dari Lintau. Saya tidak tahu, apakah mereka hidup sezaman atau tidak. Ilmu itu menjadi lenyap karena tak pernah ditulis di kitab ataupun di daun-daun lontar. Dia hanya diajarkan dari mulut ke mulut. Dari latihan-latihan fisik secara langsung. Sama seperti adat serta pepatah petitih kita. Tak pernah ditulis dalam sebuah kitab pun. Dia hanya diajarkan dari mamak kekamanakan melalui hafalan. Nah, itulah yang pernah saya ketahui tentang siapa saja pemilik ilmu tikam tuo itu. Barangkal Datuk berbaju kafan dan Rajo Tuo dapat menambah apa yang belum saya ketahui. Semua pada termenung mendengar cerita itu. Kita sudah mendengar tentang kedua pendekar pemilik ilmu tikam tuo itu. Tapi kita belum mendengar tentang ciri-ciri keduanya. Barangkali Tuo Lintau dapat menyebutkan ciri-cirinya. Kalau ada di antara mereka yang cocok dengan ciri guru anak muda ini. Yang bicara ini adalah Tuanku Nan Renceh. Tak ayal lagi, semua mereka yang ada di sana ingin sekali mengetahui siapa guru anak muda ini. Gurunya pastilah seorang yang maha tangguh. Tapi siapa dia? Kenapa dia tak mau menyebutkan namanya meski pada muridnya sendiri? Anak muda ini pastilah murid kesayangannya. Sebab nampaknya kepada anak muda ini semua ilmu yang ada pada si guru dicurahkan habis-habisan. Suatu hal yang tak lumrah terjadi dalam dunia persilatan Minangkabau. Sebab dalam dunia persilatan, yang berlaku sepanjang zaman, adalah pepatah yang berbunyi, agiahkan nan saganggam, tinggakan nan sapinjik. Misalnya jika ada 10 jurus pemungkas yang dimiliki seorang guru, dia hanya boleh memberikan 9 jurus. Jurus ke-10, yaitu jurus paling tangguh sebagai kunci, harus tetap menjadi miliknya dan tak boleh diturunkan.